Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hanifah dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ada beberapa tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah, yaitu yang pertama, qotnil atau membaca saja, yang kedua, tartil atau membaca dan memahami, dan yang ketiga, hafiz, membaca, memahami, mengamalkan, dan menghafalkan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan lainnya. Pengertian Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah yang dibukukan. Makna lain dari Kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Makna yang berkaitan dengan kewajiban mengimani kitabullah yaitu 1. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab suci yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. 2. Al-Qur'an menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran kitab sebelumnya. 3. Al-Qur'an menjadi kitab suci yang masih terpelihara utuh dan asli. Yang pertama, Kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kata Zabur, bentuk jamaknya Zubur, berasal dari Zabara Yazburu Zabar yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, selain Taurat dan Injil. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, doa, zikir, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihi salam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan, liturgi. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. 5. Nyanyian untuk raja. 2. Kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen Torah, Nabin, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab. Oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman. 10 hukum diterima Nabi Musa alaihissalam di atas Bukit Tusina atau Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah seperti berikut. 1. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. 2. Jangan menyembah berhala. 3. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. 4. Sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. 5. Hormati kedua orang tuamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersumpah palsu, bersaksi dusta. 10. Jangan menginginkan milik orang lain, menginginkan hak orang lain.
3. Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia merasakan dan tidak menyekutukannya dengan sebutan apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul bernama Ahmad atau Muhammad SAW. Kitab Injil dan Kitab Taurat yakni sudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidup Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi 4 kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Intisari Al-Quran. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. 2. Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. 3. Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar obat penenang hati. 4. Az-Zik, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. 5. Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Adapun isi pokok Al-Quran adalah seperti berikut. 1. Akidah atau keimanan. 2. Ibadah, baik ibadah mahdoh maupun guiru mahdoh. 3. Akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. 4. Muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. 5. Kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. 6. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Keistimewaan Al-Quran. 1. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. 2. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat, aturan, dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. 3. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. 4. Al-Quran tidak dapat ditertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. 5. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah-ibadah. Bukti kebenaran Al-Quran. 1. Keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. 2. Pemberitaan goibnya. 3. Isyarat ilmiahnya. Mushaf dan suhuf. Allah juga menurunkan sohifah-sohifah antara lain kepada Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam yang berisi perumpamaan-perumpamaan, ibarat-ibarat, dan suri tauladan. Kitabullah atau firman Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama suhuf dan yang kedua mushaf. Kata suhuf berasal dari akar kalimat yang sama yakni sohofah atau menulis, suhuf atau sahifah berarti lembaran yang tertulis arah sesuatu yang dibentangkan. Sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, daun, atau media lain. Sedangkan mushaf berarti kumpulan-kumpulan suhuf yang dibundel menjadi satu. Suhuf terdiri dari beberapa lembaran. Isi suhuf terdiri atas susunan ayat di dalam surat.
Tetapi lembaran-lembaran yang ada belumlah tersusun secara rapi, tidak dibundel menjadi satu isi. Mushaf pada saat ini memiliki arti lembaran-lembaran yang dikumpulkan di dalam Al-Quran yang telah dikoleksikan di masa Utsman bin Affan. Pada saat itu, setiap ayat di dalam surat telah disusun dengan rapih. Itulah sebabnya umat Islam menyebut setiap duplikat Al-Quran yang dimiliki keteraturan setiap ayat dan surat disebut mushaf. Perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar adanya dan datang dari Allah, bukan karangan para utusannya, dan meyakini kebenarannya. 2. Meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir diturunkan dan tidak akan ada lagi kitab lainnya setelah itu. 3. Meyakini adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. 4. Memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lainnya serta selalu pedoman hidup. 5. Selalu berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang menistakannya. 6. Mempelajari dan memahami dengan sungguh-sungguh kandungan isi yang ada di dalamnya, baik dengan membaca sendiri maupun menghadiri majlis taklim. 7. Selalu berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. 8. Selalu berusaha menyebarluaskan petunjuk-petunjuknya kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. 9. Tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci dalam menyelesaikan segala macam permasalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.